Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rahmatika dengan NIM 0402032189 dari kelas B3 Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan mempresentasikan bab 1 dari penelitian saya yang mengangkat masalah dari adanya kasus cyberbullying yang masih merajalela di tengah masyarakat umum, baik itu di lingkup nasional maupun internasional. Maka dengan itu, judul dari penelitian saya kali ini adalah efektivitas konseling kelompok dengan teknik calling question dalam mengurangi perilaku cyberbullying pada mahasiswa bimbingan konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada bab 1 yang akan saya bahas adalah terkait latar belakang. Menurut data yang telah saya peroleh dari berbagai sumber, seperti yang pertama, data dari Broadbrand menyatakan bahwa di tahun 2022, sebanyak 73% siswa merasa diancam seumur hidup mereka, dan 44% diantaranya mengatakan bahwa itu terjadi dalam 30 hari terakhir. Data dari UNICEF tahun 2021, sebanyak 40% pelajar mengalami cyberbullying yang mengganggu kehidupan mereka. Data dari Kompas menyebutkan bahwa hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2019 menyatakan bahwa 49% orang Indonesia mengalami cyberbullying. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus cyberbullying ini masih ada dan terus meningkat di setiap tahunnya. Cyberbullying sendiri merupakan tindakan agresi yang akan menciptakan tumbuhnya perilaku agresif. Para ahli mendefinisikan cyberbullying sebagai berikut. Yang pertama, menurut Besley dan Nasrullah, cyberbullying adalah tindakan secara sengaja dengan melakukan ancaman pada orang lain oleh individu maupun kelompok. Yang kedua, menurut Smith, cyberbullying diartikan sebagai tindakan yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan mengintimidasi atau mengancam korban secara berulang melalui media sosial sebagai wadah yang menjembatani tindakan tersebut. Dan yang terakhir, menurut Fauzan, dalam penelitiannya mendefinisikan cyberbullying merupakan tindakan agresi yang dilakukan secara berulang oleh individu atau sekumpulan orang melalui perantara media digital. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying ini merupakan tindakan agresi yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok tanpa mengenal gender dan umur dengan tujuan untuk mengancam korban melalui perantara media sosial. Adapun ada 7 macam cyberbullying, di antaranya yaitu flaming, online harassment, cyberstalking, denigration, masquerading, trickery and outing, dan exclusion. Kasus cyberbullying ini masih merajalela. Tentunya ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor penyebab tindakan tersebut dilakukan. Di antaranya yang pertama, yaitu lemahnya penegakan hukum. Hal ini menyebabkan para pelaku cyberbullying masih melancarkan tindakannya. Selain itu, kurang tegasnya hukum ini membuat para pelaku bisa mengelak atas tindakannya yang hanya dianggap sebagai lelucon belaka. Yang kedua yaitu traditional bullying, yang mana ada keterkaitan atau hubungan antara bullying dengan dunia maya dan dunia nyata. Dalam artian, dunia maya ini memberikan peluang pelaku untuk tetap melakukan tindakan agresi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada tingkat penggunaan internet yang semakin hari semakin meningkat. Yang keempat yaitu ada persepsi pelaku terhadap korban yang lemah, mudah untuk dijadikan korban bullying. Yang kelima yaitu ada kondisi psikologis. Pelaku yang memiliki gangguan psikologis mudah untuk melakukan tindakan kejahatan seperti mengintimidasi ataupun mengancam. Yang keenam yaitu internal dan eksternal. Penyebab internal ini sama seperti gangguan psikologis. Sedangkan penyebab eksternal ini biasanya berasal dari lingkungan sekitar seperti dari keluarga, teman, faktor ekonomi, dan juga lain sebagainya. Dari beberapa penyebab yang telah disebutkan tadi, cyberbullying ini memiliki dampak yang cukup mengganggu kehidupan, baik itu dialami oleh korban maupun pelaku itu sendiri. Bagi korban memang dampaknya terlihat cukup parah,
seperti turunnya tingkat kepercayaan diri, sulit berkonsentrasi, emosi sulit dikontrol, menghambat korban untuk mengembangkan potensinya. Korban juga akan lebih tertutup, serta membatasi kehidupan sosialnya. Sedangkan bagi pelaku itu sendiri akan merasa cemas dan resah akan tindakan yang sudah diperbuat. Selain itu, pelaku juga akan membatasi sosialisasinya karena takut jika tindakannya diketahui oleh orang banyak sehingga ia akan dikucilkan. Jadi dampaknya sendiri ini berpengaruh pada kondisi psikologis dan juga psikososial mereka. Munculnya perilaku cyberbullying ini bisa jadi karena kurangnya edukasi yang diberikan pada penggunaan gadget terutama pada anak-anak, sehingga menyebabkan penyalahgunaan gadget tersebut untuk melakukan kasus bullying di media sosial. Di sini diperlukan beberapa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya cyberbullying ini. Di antaranya yaitu ada orang tua, guru ataupun konselor, pemerintah, dan juga masyarakat umum. Orang tua harus sebisa mungkin mengontrol dan memberikan edukasi terkait penggunaan gadget yang baik dan benar. Begitupun seorang guru ataupun konselor juga harus mengingatkan para muridnya untuk memanfaatkan gadget dan media sosial sebaik-baiknya. Sedangkan pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum setegas-tegasnya bagi para pelaku cyberbullying. Dan masyarakat umum di sini juga bisa berkontribusi untuk menaati hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Cyberbullying ini juga pernah diteliti oleh penelitian terdahulu yang selaras masalahnya dengan penelitian saya kali ini. Nah, yang pertama itu penelitian dari Aminuddin dan Karyanti dengan judul Layanan Konseling Kelompok Solution Focus Brief Therapy atau SFBT untuk mengurangi perilaku cyberbullying pada peserta didik kelas 8 di SMPN 3 Palangkaraya. Yang mana pada penelitian ini membuktikan bahwa SFBT ini mampu mengurangi perilaku cyberbullying yang dialami oleh siswa. Nah, penelitian yang kedua ini dari Aditya dan kawan-kawan yang berjudul Efektivitas Konseling Kelompok dengan teknik Miracle Question untuk meminimalisir perilaku cyberbullying pada siswa kelas 11 SMA BP SNK 1 Jakarta, yang mana menunjukkan bahwa teknik Miracle Question ini efektif untuk meminimalisir perilaku cyberbullying yang dilakukan oleh siswa kelas 11 SMA BPSNK 1 Jakarta. Namun, di sini peneliti memiliki solusi lain yang ditawarkan untuk mengurangi perilaku cyberbullying, yaitu solusi dengan teknik scoring question yang masih dalam lingkup pendekatan Solution Focus Brief Therapy atau SFBT, di mana pendekatan SFBT ini berfokus untuk memberikan layanan konseling dalam waktu yang singkat untuk memecahkan suatu masalah. Teknik scoring question sendiri merupakan salah satu teknik konseling yang mana konselor akan meminta konseli untuk memberikan penilaian atas masalah dan kesuksesan solusi yang akan didapatkan dari skala 1 sampai 10. Di mana nilai 1 ini adalah nilai terbaik dan 10 adalah nilai terjeleknya. Teknik scoring question ini bertujuan agar membantu konselor dan konseli untuk memperjelas suatu masalah menjadi lebih konkret, memperjelas perasaan yang dialami oleh konseli, dan juga mengartikan dalam bentuk skala penilaian. Nah, prinsip dari teknik ini yaitu skala yang didapatkan menggambarkan masalah dan juga kemajuan atas solusi dari masalah tersebut. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan konseling dengan teknik scoring question ini. Yang pertama yaitu ada introduction of the scale atau pengenalan skala. Yang kedua ada current position atau posisi saat ini. Yang ketiga ada platform. Yang keempat ada earlier success atau keberhasilan awal. Dan yang terakhir ada visualize a higher position. Dari itu, rumusan masalah dari penelitian saya ini yaitu apakah konseling kelompok dengan teknik scoring question dapat mengurangi perilaku cyberbullying. Dengan tujuan penelitiannya yaitu mengetahui efektivitas teknik scoring question dalam mengurangi perilaku cyberbullying. Dan manfaat penelitian dari segi teoretiknya yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi semua orang untuk tidak menyepelekan lagi perilaku cyberbullying. Yang kedua yaitu menjadi bahan masukan untuk penelitian dan pengembangan ilmu yang terbaru. Dari segi manfaat praktisnya yaitu yang pertama,
Penelitian ini dapat dikembangkan di sekolah dan perguruan tinggi lainnya untuk mencegah terjadinya perilaku cyberbullying. Yang kedua yaitu dapat diterapkan di lingkungan keluarga sekitar untuk mencegah sedini mungkin terjadinya kasus cyberbullying ini. Sekian dari saya, apabila suaranya kurang jelas silakan sleep call aja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.